Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ternyata belum dimakan, jadi masih lemes. Coba saya ingok loh, masuk utuh Pak Bu. Yang sudah makan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih utuh tapi semangat. Nah, itu loh, masih utuh tapi tetap semangat. Kok bisa? Karena kenapa? Karena kita punya niatan untuk membalas salam. Kalau gak niat, ya sudah kayak tadi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi niatkan hati kita, niatkan pintu wacana untuk belajar mulai detik ini. Siap? Siap. Setuju? Nah, matur suwun Ibu Tuti dan juga guru-guru di SMK 1 Jogonalan. Tadi menarik sekali ya. Perkenalkan saya dulu, saya Farhan. Saya dulu mengawali dunia berbicara itu dari seorang penyiar radio. Tanpa basic apapun, tanpa basic pendidikan dan juga yang mumpuni istilahnya yang langsung mengarah ke komunikasi, tidak. Karena dulu saya sempat belajar bahasa Inggris juga. Dan di tahun 1992 saya mengawali menjadi seorang penyiar radio. Usia saya masih 18 tahun waktu itu. Saya sudah kerja sebagai seorang penyiar radio di Solo. Dan kalau hitung sampai sekarang, saya sudah hampir 30 tahun ya, 30 tahun bekerja di dunia broadcasting atau dunia seni berbicara. Ketika tadi saya masuk sekolah SMK 1 Jogonalan, kemudian saya dibawa oleh Ibu Tuti untuk diarahkan ke sebuah tempat yang saya nggak tahu di manakah berada. Cuma dikasih clue tadi. Mohon maaf Mas Farhan, ruangannya nggak ber-AC. Bayangku, wah ini panas banget nih. Wah, aku ngaku jas, jadi kemerobios, ya tak? Mohon maaf Mas Farhan, tempatnya di atas. Wah, ini tidak. Orang mesti naik lift, mau Jogonalan mau saya naik lift. Wih, nyenyak banget ya, wih. Mesti ku tidak munggah ondo, munggah ondo, udah-udahan. Wah, kemerobios sih. Tapi ternyata bayangan itu hilang. Karena kenapa? Suasananya walaupun istilahnya gedung ya, ada sedang ada proyek, tadi Ibu Isra Dewi sudah menjelaskan, tapi saya merasakan kesejukan, sejuk gitu ya, gak ada bayangan panas. Ketika masuk ruangan ini, loh kok anyep, orang panas belas. Nah, yang menariknya adalah ketika saya naik unda-undaan ya, tangga, kalau bahasa Jawanya unda-undaan. Itu saya tertarik dengan kata-kata atau kalimat yang tertera di setiap anak tangganya. Kenapa? Karena kenapa? Yang tadi disampaikan Bu Isra Dewi. Itu ada satu cowok belakang sendiri, coba berdiri. Nah, tepuk tangan dulu dong satu cowok ini. Itu diperebut ke 69 cewek. Siap Mas? Duduk lagi. Oh enggak siap. Duduk lagi. Seperti saya mencari tadi, bertanya pada Bu Tuti. Bu Tuti, ini cewek semua ya? Cuma ada satu Mas di belakang. Langsung tak inguk-inguk. Dua ya? Dua. Ada dua yang di belakang, yang satu. Yang satunya mana ya? Oh gak berangkat, cuma satu. Oh itu. Sama seperti yang dibilang Ibu Isra Dewi, dan ketika saya menaiki anak tangga itu seperti cowok satu di antara sekian puluh siswi. Ada yang menarik. Kalau biasanya sekolah-sekolah seperti biasanya tipikalnya kalau anak tangga ya anak tangga biasa. Tapi ternyata di SMK 1 Jogonalan dibikin sesuatu hal yang membuat siapapun yang naik ke tangga itu punya kesan. Saya terkesan dengan SMK 1 Jogonalan ketika naik tangga. Sama dengan kalian teman-teman.
Itu namanya adalah personal branding. Tapi ini adalah konteksnya untuk sekolahan. Karena kenapa? Banyak kata-kata ajaib, kata-kata yang bisa menginspirasi, bisa menyemangati yang ada di setiap anak tangga. Coba kalian sudah berapa kali menaiki anak tangga yang ada tulisannya seperti itu? Sudah berapa kali? Baru kali ini di sini, ini baru kali ini ya berarti ya, baru masuk kali ini ya, baru kali ini naik tangga yang ada tulisannya itu, baru sekali. Luar biasa. Ada yang lebih dari satu kali? Ada yang lebih dari satu kali? Naik tangga yang ada tulisannya tadi, berapa kali? Ini berkali-kali, kenapa itu baru satu kali? Kok bisa? Kamu biasanya lewat mana, nak? Emang gak semua siswa pernah kesini? Iya. Kok kamu bisa berkali-kali, kenapa? Kalau kalau kamu terus biasanya kemana? Sekali tadi, coba yang tadi jawab sekali. Kok bisa baru sekali? Padahal teman itu berkali-kali loh. Maksudnya tuh baru kali ini kamu tangga kayak gitu. Oh, baru ketemu tangganya seperti itu. Oke, berarti sudah berkali-kali kan? Sudah berkali-kali. Sebutkan 3 kalimat yang ada di tangga yang biasanya kamu naiki tadi. Gak hafal, apa yang bisa kamu hafalkan? Cuma ingat kalau naik satu tangga itu Kalimatnya, apa yang bisa kamu tangkap? Coba, ini gak ingat. Oke, yang sudah berkali-kali juga. Sebutkan 3 kalimat yang kamu bisa baca ketika kamu naik ke atas tadi. Udah ada waktu barat. Oke. Oke. Tidak bisa menjawab juga. Nah, saya ke cowok yang di belakang situ ya, satu-satunya cowok yang di sini. Namanya siapa? Cek ya. Lutfi. Kamu ya, iya. Kamu naik tangga itu sudah berapa kali? Berdiri, Lutfi. Berdiri, ya. Gak dihitung. Sebutkan 3 kalimat saja yang kamu sempat baca dan kamu sempat tangkap ketika naik ke atas tangga. Tenang, pokoknya ita tekan dubur. Ini dari tikus nggak ada yang bisa menjawab. Kamu sudah berapa kali naik di tangga? Hah? Baru 1 kali, tapi pernah naik tangga itu kan ya? Coba. Wah, jadi 1 aja. Nah, lihat tulisannya. Waduh, tak kasih nulis, semuanya, orang motor Bu Tuti, iya. Coba yang di sini, ingat nggak? Oke, Bu, ternyata ini ya, dari siswa 70 siswa tidak ada yang ingat. Ada yang ingat? Angkat tangan. Iya, yang di belakang. Aku tekan ngarepan akit ngacung. Aku tidak diburi meneh. Oke. Iya. Saya akan ke belakang. Satu-satunya siswa yang ingat apa kalimat yang ada di anak tangga. Artinya, bagi kamu kalimat itu sangat ampuh untuk menginspirasi kamu atau seperti apa? Kenapa? Untuk kita sendiri kita akan termotivasi karena kita itu akan jadi yang terbaik. Iya, tepuk tangan dulu dong. Namanya siapa? PV. Iya. Satu siswa berhasil mengingat 1 kalimat. We are the best. Jadi yang terbaik untuk kita sendiri. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi.
saya akan berbicara public speaking dan juga personal branding. Untuk sekolah, SMK 1 Jogonawan sudah berhasil membranding diri sendiri secara konteks sekolah dengan cara memberikan ciri yang tidak ada, yang tidak ditemukan di tempat lain ya. Kalau tadi namanya siapa? Intan mengatakan bahwa belum ada tangga seperti itu. Tapi di SMK 1 Jogonawan ternyata sudah membekali secara sekolah dengan ilmu public speaking dan juga personal branding dengan cara memberikan ciri. Itu dulu idenya siapa Bu Tuti? Tuh, Bu Ishar Dewi sudah melampaui apa yang dipikirkan mungkin ya, kemungkinan oleh guru-guru lainnya atau bahkan siswa-siswinya. Kalau tadi kita lihat penampilan Ibu Ishar Dewi secara karakter, saya langsung bisa menangkap orangnya tegas, orangnya simpel, tapi juga orangnya sangat cermat. Kenapa sangat cermat? Tadi alasan sudah dikemukakan. Kenapa memakai celana? Karena selain beliau mungkin harus ke kelas-kelas walaupun ini libur, tapi juga ada pembangunan proyek di mana harus mengkontrol naik tangga, mungkin turun tangga lagi, membutuhkan sesuatu yang simple, tidak ribet. Itu yang kita harapkan dari teman-teman di sini. Berpikiran praktis, simple, jangan membebani diri sendiri. Kalau tadi Ibu Ishara, it's me, ini aku. Tapi ini aku yang seperti apa? It's me yang seperti apa? Kita akan belajar bersama-sama. Ya, saya kutip sebentar. Tadi ada satu tulisan dari sekian. Tadi ada sekian tulisan ya, kalau nggak saya salah hitung, saya nggak begitu dengan cermati ya tadi ya. Ada sekitar 30-an anak tangga dan masing-masing anak tangga itu ada tulisannya. Ada yang artinya adalah jadikan kami terbaik, tetap semangat, kerjakan apa yang kamu bisa, jadi diri sendiri. Sampai tadi saya gojekan dengan Pak siapa tadi ya Pak Ibu ya? Pak Ian. Iya, Pak Ian, waduh ini jadi ada satu tulisan yang menggelitik dan saya lontarkan ke Pak Ian. Wah, jadi kita harus berhati-hati Pak Ian. Karena itu akan jadi ciri orang lain, orang luar yang datang ke SMK 1 Jogonawan akan punya memori. Mungkin akan kalau misalnya bangunannya sama dengan sekolah yang lain, tidak ada ciri, saya akan bingung SMK 1 Jogonawan yang seperti apa ya. Tapi ketika di sana ditanya, pernah ke SMK 1 Jogonawan? Pernah. Ingat Mas kayak oh ingat, karena anak tangganya ada tulisannya. Itu namanya personal branding. Membranding diri sendiri agar mudah diingat oleh orang lain. Maaf ya, saya tidak pakai masker karena harus baik ekspresi juga. Tapi saya sudah swab dulu negatif ya. Jadi itulah gunanya. Satu, kita nanti akan belajar dua pokok bahasan, public speaking dan juga personal branding. Public speaking itu adalah berani berbicara di depan umum. Iya, public speaking adalah Berbicara di depan umum. personal branding adalah personal branding adalah personal sebuah bakat yang diciptakan bukan dari diri sendiri. Terus dari siapa? Diciptakan oleh Tuhan, terus kemudian diturunkan kepada umatnya mempelajari. Kok turun Mbak? Apa coba? Kita mempelajarinya, bukan dari aktif. Oke, sip.
Public speaking adalah gimana? Iya, bertanya bicara di depan publik adalah banyak orang kan, sorry, kalau di umum itu adalah di depan banyak orang. Personal branding di depan banyak atau untuk diri sendiri, untuk di depan banyak orang juga. Personal branding ada yang mengatakan untuk banyak orang. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju, kenapa? Kenapa personal branding juga berkaitan dengan banyak orang? Dan kamu tadi menjawab setuju. Kenapa setuju? Enggak setuju deh, soalnya kan Orang itu bisa kadang-kadang berubah kepribadian hanya dalam waktu 1 detik. Kita dengarkan dulu apa-apa. ya karena personal diri kita sendiri. Personal untuk diri kita sendiri, jadi tidak berkaitan dengan orang lain. Enggak. Oke, sekali kamu ya. Personal branding untuk orang lain juga, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setujunya kenapa? Rasa nangis, ya Allah lu, sakit toyo, yo maya tuh rasa nangis. Biasa woy, aku galak lu. Personal branding berhubungan dengan orang lain, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setujunya kenapa? Karena supaya orang lain tahu personal kita. Iya, oke. Jawabannya macam-macam Bu Tuti dan panjenengan asmanipun Ibu Galih dan pernah menjalin cinta. Iya, Ibu Galih dan Ibu Tuti. Personal branding apakah untuk orang lain? Jawabannya adalah ya. Personal branding apakah untuk diri sendiri? Jawabannya adalah ya. Semuanya benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang juga lebih benar. Jadi semuanya benar. Nah, tapi kita harus pandai menempatkan. Yang pertama, kita akan belajar dulu public speaking. Tadi sudah beberapa teman saya tanyain, public speaking adalah berbicara di depan umum, berbicara di depan banyak orang. Apakah seperti saya? Iya, seperti saya. Kalau kalian yang duduk di depan saya adalah audiens. Audiens yang baik seperti apa? Nah, jadi saya tanya dulu nih, audiens yang baik seperti apa? Mendengarkan saat MC-nya berbicara, menjawab ketika ada pertanyaan yang dilontarkan. Oke, ada dua ya tadi ya, menjawab pertanyaan dan mendengarkan ketika pembicara memutarkan sesuatu. Menjadi audiens yang baik, kalau menurut pendapatmu apa? Mendengarkan, mencatat hal-hal yang penting. Oh iya, tanya mau penting, ini jatuh tak murah gitu. terus. Terus mengamalkan yang didapat. Iya, ngamalkan, bahasanya berat banget ya. Terus apa lagi? Mengajarkan yang didapat. Iya, sampaikanlah satu ayat ya, walaupun itu adalah Nabi penuh pengorbanan. Menurut ya sampai di sini saja berarti. Dia audiens yang baik itu seperti apa? Perhatikan, mendengarkan, mencatatkan, dan mengamalkan. Oke, ya itu tadi saya saringkan jawaban dari teman-teman, bukan saya menyimpulkan loh ya. Ini jawaban dari teman-teman yang tadi sudah saya tanya. Menjadi audiens yang baik adalah mendengarkan, mencatat, mengamalkan, menyampaikan kepada pihak yang lain,
dan juga menjawab pertanyaan. Itu menjadi audiens yang baik. Apakah kalian sudah menempatkan diri menjadi audiens yang baik seperti jawaban kalian? Ayo, sudah atau belum? Coba saya pengen dengar jawabannya. 1, 2, 3. Lah apa? Lagi nih ya. Lah yang gergarek mau mendengarkan juga orang butuh duit, ya tak? Mencatat yo, iso. Misalnya orang nganggo apa namanya? Buku pakai HP di notepadnya juga bisa. Lah kok turuni ngapa, Barok? Coba. Yang sudah merasa menempatkan diri menjadi audiens yang baik, jawab pertanyaan saya. Sudah atau belum? 1, 2, 3. Sing gak pernah mantok iki, sing buri ngopo? 1, 2, 3. Mbok ya sudah, belum lho. 1, 2, 3. Sebelum sini belum. Dewi deretan sini aja dulu ya. Deretan sini. Kalau belum katakan belum, kalau sudah katakan sudah. Yang sudah angkat tangan. Yang sudah menempatkan diri menjadi audiens yang baik, yang sudah merasa oke, angkat tangan. Yang belum angkat tangan. Iki rasanya dulu. Copy paste iki lho, iki sih. Sering melu-melu kancane. Coba angkat tangan. KB, Masya Allah. Yang dari sini, yang sudah menjadi audiens yang baik, angkat tangan. Oke, 1, 2. Ujung pangkal rem ya. Yang belum tengah. Ini misalnya tutup karo apa nih? Jadi dasar dibuka ya ambil kabeh. Lagi tutup iki apa jadi tataannya dibongkar ambil kabeh. Yang di sini yang sudah mana? 1, 2. Yang belum, oke. Yang di daerah sini yang sudah angkat tangan. Si Citoi tenangnya lagi. Tak balik di mana? Yang sudah angkat tangan. 1 toi. Tak balik di mana? Yang sudah angkat tangan. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Menjadi orang baik itu ternyata susah. Kenapa susah? Tergantung kita mengunci diri sendiri atau membuka. Seperti rumah kalian. Saya personifikasinya dengan rumah. Nanti akan saya kaitkan dengan jawaban teman-teman. Karena kita akan kaitkan juga dengan topik bahasan kita, public speaking dan personal branding. Yang rumahnya ada pagarnya, angkat tangan. Yang rumahnya ada pagarnya, angkat tangan. Yang tinggi. Yang lainnya nggak ada pagarnya. Langsung bablasan. Maksudnya kan ada rumah yang nggak ada pagarnya gitu kan. Nah, seperti tipikal dua rumah, ada pagarnya dan tidak berpagar. Kalau rumah saya sendiri nggak ada pagarnya sama sekali. Jadi langsung rumah, taman, udah lepas. Sementara di sebelah saya pagarnya tinggi-tinggi semuanya. Tinggi sampai judul oro-oro ya. Wah, tinggi banget. Ada juga misalnya kita ke luar negeri, misalnya nonton film lah ya, nonton film yang settingnya di Amerika. Orang Amerika biasanya rumahnya tidak ada pagarnya, ya kan? Jadi setelah rumah, taman langsung jalan. Tapi kalau tipikal orang Asia, hampir semuanya ada pagarnya. Bahkan ada di beberapa rumah yang pagarnya tuh tinggi, wes tinggi, dua kayak beli. Ya dong? Terus ditulis nih, awas ada anjing galak. Pagar ini asune. Terus apa dari asune ayo. aku nggak tadi loh ya, kok takut. Seperti itulah. Itu namanya juga, kayak tadi saya balikin, menjadi orang baik itu ternyata susah. Bukan berarti rumah yang ada pagarnya
jelek bukan berarti yang rumah yang tidak ada pagarnya itu lebih bagus. Enggak. Niatnya apa dulu? Kalau tadi saya tanya, yang sudah memantapkan diri menjadi audiens yang baik, ternyata yang angkat tangan dari 70 siswa, siswi, hanya ada sekitar 10. Hanya ada 10%-nya. Yang 90% nggak siap jadi orang baik. Ya Pak ya? Iya kan? Kan saya sudah mengatakan, menyarikan jawaban juga dari teman-teman. Saya tidak menyebutkan jawabannya. Menjadi audiens yang baik seperti apa? Dari teman-teman sendiri yang ngomong. Saya sampaikan, saya simpulkan. Saya balikin lagi. Yang merasa memantapkan akan menjadi audiens yang baik, yang katakan cuma 10. Yang lainnya ngompol menjadi audiens yang buruk. Mau nggak dicap sebagai seorang audiens yang buruk? Coba sekarang saya akan tanya ulang. Yang sudah memantapkan diri menjadi audiens yang baik, angkat tangan. Nah, Allah Akbar. Tepuk tangan dulu. Gitu dong, ya. Karena itu salah satu kunci ketika kita akan belajar public speaking. Berbicara di depan umum, tapi juga harus menjadi pendengar yang baik di depan umum. Jangan cuma jago cerita, tapi tidak jago untuk mendengarkan. Nanti kalau tidak jago mendengarkan, nanti ada sindiran. Wah, kayak sana-sana ya, yang maunya memperkaya diri sendiri, tapi tidak memikirkan nasib orang banyak, misalnya. Ya kan? Nabi-nabi Indonesia itu ya luar biasa sekali ya, memberikan Dodi dan juga Faisal akhirnya Sunan Kalijaga. Nah itu kan, ayo ikutin kami tadi, ayo bohong. Itu salah satu juga cara berkomunikasi. Karena sekarang Bu Tuti semuanya sudah siap menjadi audiens yang baik, kita akan belajar bersama-sama dari public speaking dulu. Jawaban teman-teman tadi adalah berbicara di depan umum. Saya tanya lagi, ya. Ini karena dari biasa sekali, katanya kelas 12 dan sudah lama tidak masuk sekolah ya. Saya akan tanya, kalau kamu tatap mata saya, tatap mata saya, iya, oke, tidur. Kalau menurut kamu, kamu punya, sebutkan ya, apakah kamu punya kelebihan atau punya kelemahan ketika berbicara di depan umum? Kamu punya kelebihan atau kelemahan? Kelemahan. Punya kelemahan. Kalau menurut kamu, kelemahanmu berbicara di depan umum yang seperti apa? Kelemahan saya kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Terus apa lagi? Buat mas, aku tidak tahan. Pergi, Aris pergi. Kenapa ada nama Lydia di sini? Ini siapa? Kau Kinan. It's my dream. Loh, ikuti kafe toh? Iya kan? Layangan putus sama sing dulu. Ayo. Tadi ya, tidak percaya diri. Kalau menurut kamu, hai, cek, mata kamu seperti mata elang. Gitu ya. Ini kalau di make upin akan bagus, didandanin ala-ala Korea gitu ya, Blackpink. Kalau menurut kamu punya kelebihan atau kelemahan ketika berbicara di depan umum? Kelemahannya apa? Kau kan punya bahwa kelemahannya adalah tidak percaya diri. Kalau kamu, jawaban
tidak percaya diri, saya akan ke meja sebelah. Ya, sini. Kamu punya kelebihan atau kalau ketika berbicara di depan umum? Kelebihan. Raisin loh ini dari kelebihan loh. Kayak lemah banget nih. Ya Allah. Kayak yoyo. Rasa goyangnya kamu tuh lemah. Kamu berani. Apa yang menjadi kelebihan kamu ketika berbicara di depan umum? Ketika menguasai materinya lebih bisa pede untuk menyampaikannya. Pede untuk menyampaikannya. Kenapa percaya diri? Bisa menguasai materinya. Bisa menguasai materinya. Dulu saya sudah dapat 2 kelemahan dan 1 orang yang punya kelebihan. Sekarang, kalau dirimu menilai dirimu punya kelebihan atau kelemahan ketika berbicara di depan umum. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sebutkan, kekurangan sebutkan. Kalau kekurangannya itu kadang di saat di depan umum itu kadang ribet mau ngomong apa gitu, takut salah. Nah, kalau kelebihannya itu berani. Kelebihannya berani dan kelemahannya adalah belibet atau takut salah ya. Kita kunci jawaban dari teman-teman. Kelemahan, kurang percaya diri, gugup, tidak siap atau belibet. Tapi juga ada teman-teman yang tadinya berani. Saya berani, saya percaya diri, saya siap. Kalian sudah kelas 12, sudah berkenalan satu sama lain, sudah ya, karena sudah 3 tahun ya, walaupun 3 tahun ini kalian frekuensi untuk ketemu secara fisik sangat terbatas ya. Sudah berapa kali ketemu fisik? Ada 1 tahunan? Ada 1 tahunan ya. Masing-masing sudah mengenal ya, sudah mengenal, sudah juga tahu karakter masing-masing, walaupun belum mendetail. Kalau dulu zaman saya masih SMA, sangat-sangat terbatas sekali untuk saling mengenal ya, karena tidak ada media sosial. Zaman saya sekolah nggak ada yang namanya Facebook, nggak ada yang namanya Instagram. Lah kok Instagram, Facebook, internet gitu kan? Nggak ada internet, terus kemudian tidak ada handphone. Bayangkan kalian hidup di zaman ketika saya SMA, orang no handphone, orang no internet, orang no Instagram, orang no TikTok, orang no Facebook. Tapi kau yuk urip, ayo. Tidak ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita persiapkan di situ. Kita harus mencari dari akar bawah. Aku hanya ingin mendengar misalnya berita tentang Presiden Soeharto, zaman dulu kan presiden saya Soeharto ya. Seperti apa? Pesawat televisi sak kampung sing duwe mung siji tok. Nonton bareng-bareng. Nek ra wong sugih ora iso tuku TV zaman semono. Koran, gak semua orang bisa membeli koran. Akhirnya maca koran kuwi di kelurahan, nonton TV juga di kelurahan. Itu zaman saya. Serius. Kalau sore, jadi karena dulu belum ada listrik ya, jadi kita pakai aki. Kalau nonton TV itu akinya diman-diman, oh baik berfilm. Kalau sore rumah saya itu sudah kebak orang yang ingin menonton TV. Sama orang rumah nanti digodoke bobo, digawe kita. Karena itu sudah rangkaian. Kalau ketoprak itu zaman dulu. Lah kalau sekarang kalian sudah dimudahkan dengan Instagram, sosial media, internet, dimudahkan juga dengan katakanlah handphone. Kalau sampai bilang ada yang tidak saling mengenal, itu adalah
kesalahan, saya bilang. Kesalahan dari diri kalian. Yang tidak punya Instagram, angkat tangan. Tidak punya. Oke. Yang punya Instagram, angkat tangan. Semuanya. Saya tertarik dengan satu yang tidak punya. Ya. Satu-satunya orang yang tidak punya Instagram di zaman yang serba informasi saling tumpang tindih, tinggal kita memfilternya seperti apa. Itu salah satu alat komunikasi bagi saya. Tidak punya Instagram. Alasannya apa? Males aja atau seperti apa? Ini adalah ya, malesnya adalah kamu tidak ingin dikenal atau tidak ingin mengenal. Lagi, tidak ingin dikenal. Kenapa kemudian? Ini seperti karena dia sudah pernah punya, tapi karena ada orang yang terus menguntit, menguntit akun dia, akhirnya dia menutup akun dan belum tahu kapannya lagi akan menghidupkan itu akun yang pernah dia miliki. Salah satu hal yang patut kita garis merah kalau kita punya akun media adalah, apalagi kalau kita public figure ya, kita orang yang dikenal. Mungkin di sini ada yang juara satu paralel ya, ada sih, ada nggak sih Bu juara satu paralel gitu, enggak ya? Ranking satu paralel gitu ya kan? Nggak ada ya Pak ya? Oh tidak ada ranking, oh sorry, saya masih terbawa zaman SMA saya. Kalau zaman SMA saya itu ada paralel, jadi ada ranking paralel dan ada ranking kelas. Kebetulan kalau saya dulu, kalau ranking paralel nggak pernah juara satu, ya paling nggak 2, 3 gitu. Tapi kalau kelas saya juara satu, gitu kan dulu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Dulu saya merasa bangga gitu. Wah, aku diakui bukan oleh diri sendiri, tapi juga oleh guru yang mengajar saya. Karena waktu itu kan nggak ada tempat gimana cara memberitahu bahwa saya ranking satu. Tapi dari pihak sekolah, misalnya ketika upacara bendera, kepala sekolah saya menyebut, besok kita akan mengirimkan cerdas cermat dan akan diwakilkan oleh Farhan yang ranking 1 dari kelas biologi misalnya. Ini. Saya disebut nama saya waktu itu, saya mewakili sekolah untuk cerdas cermat waktu itu. Saya bangga. Kalau sekarang padanannya adalah public speaking, kita berkomunikasi dengan orang lain di depan banyak orang, banyak sarana prasarana yang bisa kita gunakan, tapi ternyata kita malah tidak menggunakan, bahkan mematikan sarana tersebut dengan berbagai alasan. Kalau alasannya sangat privasi, personal, saya kembalikan ke teman-teman. Tapi pada saat kalian sudah berusia, sekarang usianya 16-17 ya, betul, 17-18 ya, 17-18, sesaat lagi kalian akan meninggalkan dunia kanak-kanak. Sudah hampir meninggalkan dunia anak-anak. Karena kalau menurut WHO, umur anak-anak itu adalah 0 hingga 18, di bawah 18 tahun. Di atas 18 tahun, kalian sudah dewasa. Kalian sudah hampir menyentuh batas kedewasaan. Sudah hampir menyentuh dunia di mana kalian tidak lagi gini, tapi gini. Ya, tahu ya saya maksudkan ya? Kalian di usia-usia ini seharusnya ketika sudah lulus, kalian tidak lagi gini, tapi gini. Artinya adalah
Aku gina-gini mau ngemutin orang loh. Coba, kalian sudah hampir 19 tahun. Sudah saatnya kalian tidak seperti ini, tapi kalian tidak seperti ini, tapi gini. Artinya adalah Tidak seperti anak-anak, tapi tidak dewasa. oke, ada yang bisa lebih tepat lagi? Sudah bukan lagi untuk meminta, tapi memberi. Yes, ada saatnya memberi, ada saatnya menerima. Ada saatnya menerima, ada saatnya memberi. Kalau selama ini kalian dibiayai oleh orang tua, ya atau tidak? Atau ada yang sudah membiayai diri sendiri? Ini sekolah masih gratis atau masih gratis ya? Artinya membiayai itu beli sepatu misalnya, beli tas misalnya, perlengkapan sekolah. Masih meminta orang tua atau sudah usaha sendiri? Yang masih meminta orang tua angkat tangan? Hampir semuanya. Hampir semuanya ternyata masih menerima. Menerima, belum memberi. Padahal sudah kelas 3. Memang tidak boleh anak-anak bekerja, aturan dari UU Ketenagakerjaan ya, di bawah umur. Saatnya belajar dan bermain. Tapi ini sudah mau lulus, kalian sudah harus punya bayangan mau kemana. Aku harus seperti apa nanti di dunia yang atah berantah, alas roban, ya kan? Saya ibaratkan ini alas roban. Dunia kerja itu alas roban, di mana kalian dan ketika masuk kalian akan banyak menemukan pohon. Bukan cuma satu pohon aja, banyak pohon. Ya, ada forest. Coba, hutan bahasa Inggrisnya apa? Hutan bahasa Inggrisnya apa ya? Forest. Hutan bahasa Inggrisnya apa ya? Hutan bahasa Inggrisnya apa ya? Hutan bahasa Inggrisnya apa ya? Oke. Ada forest, ada jungle. Sama-sama berarti hutan. Beda atau sama? Forest dan jungle beda atau sama? Forest, jungle itu sama-sama hutan. Itu ibaratnya adalah dunia kerja yang akan kalian masuki nantinya kalau misalnya kalian tidak melanjutkan kuliah. Forest, ada yang tadi jawab forest, ada yang jawab jungle. Sama nggak kira-kira forest dan jungle? Yang menjawab sama, angkat tangan. Tapi itu apa jawabannya? Mau kok itu? Namanya beda. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini saatnya kalian tuh menemukan apa sih yang ada dalam diri saya. Punya kehebatan apa dalam diri saya? Tadi sudah saya tanyakan, kelebihanmu apa ketika berhadapan dengan banyak orang? Kelemahanmu apa ketika berhadapan dengan banyak orang? PR. Sudah kelas 12, sesaat lagi lulus. Kira-kira berapa bulan lagi ya Bu ya lulusnya ya Bu? Sampai apa sih? Lulusnya Mei ya? Cuma tinggal Januari, Februari, Maret, April. Wih loh, 4 bulan lagi ya Bu ya? 4 bulan lagi kalian bersekolah di sini yang sudah mendidik kalian 3 tahun. Dan setelah itu kalian akan menemukan hutan. Kalau kuliah juga hutannya adalah berbagai universitas atau perguruan tinggi atau akademi yang lain. Tapi kalau yang ingin kerja ini lebih kejam lagi. Tadi saya tanya, siapa yang sudah membiayai diri sendiri? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang masih dibiayai orang tua? Mulai dari misalnya bukan biaya sekolah masih gratis ya, beli sepatu, beli baju. Bukannya sombong, bukannya kenapa-napa. Dari SMP sampai SMA, kalau saya dulu pas sekolah, beli sepatu, beli tas, beli apa, itu dari beasiswa. Saya dapat beasiswa dari sekolah. Ada aja gitu, saya pengen sepatu, tiba-tiba saya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Karena kamu dapat bonus. Waktu itu namanya bukan bonus, kayak dapat hadiah. Dapat hadiah ini, dapat hadiah ini. Loh, kenapa saya diberikan hadiah?
Loh, nggak bisa dong kalau sekolah memberikan hadiah tanpa alasan. Karena alasannya saya punya sesuatu yang dianggap kelebihan dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Oke, alhamdulillah saya waktu itu dikasih nasib yang alhamdulillah agak lancar, agak baik. Jadi dari SMP sih sekali sampai SMA saya beli sepatu itu nggak pernah minta orang tua. Pernah sih orang tua belikan, tapi yang saya ingat selalu dari hadiah dari sekolah. Karena kenapa? Saya punya kelebihan ternyata yang dianggap sekolah mempunyai alasan untuk ngasih saya hadiah. Sekarang saya bandingkan ke teman-teman. Tidak usah seperti yang saya kemarin ya, harus dapat hadiah. Tapi dari diri sendiri mempersiapkan. Karena memang usia mau sampai 18 tahun kalau bisa fokus belajar, tidak bekerja. Tapi saya juga nyambi jualan online mas, itu juga lumayan. Gak apa-apa untuk sampai sekarang, tapi kewajiban yang pertama adalah belajar. Tapi kurang 4 bulan lagi kalian lulus. Kurang 4 bulan lagi kalian lulus, saya ingin tanya, apakah sudah ada bayangan rencana kemana setelah lulus ya? Kuliah atau kerja? Kamu kalau sudah lulus kuliah atau kerja? Sudah kerja di mana? Di belajar bidang apa? Cuman kayak jalan online terus kayak sambil kerja part-time. Terus jalan? Bagus loh, luar biasa loh, boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, luar biasa ini. Sekarang saya ingin tanya ini, jual online sekarang kan gila-gilaan banget ya tanpa pajak ini. Sebelum pemerintah nantinya akan menetapkan pajak, kira-kira bersihnya dalam 1 bulan kamu bisa mengantongi atau menabung berapa? Kalau rata-rata 1 juta sampai 12,5 itu maksimal 1 juta setengah. Tuh, dalam usia hampir 18 tahun ya, 17 tahun ya, sampai 18 tahun ya, hasilkan antara 1 juta sampai 1,5 juta. Keren gak? Keren banget. Dibagi 30 hari, rata-rata tiap hari dapat 30.000. Wow, lumayan sekali. Saya tanya, apakah setelah lulus SMK ini kamu akan lebih menekuni bisnis kamu atau ingin bekerja yang lain atau kuliah? Maunya bekerja tapi suka jalan online. Kalau bekerja, kamu udah punya bayangan pengen kerja apa? Belum tahu apa bekerja. Belum tahu. Kelebihan kamu sekarang yang kamu rasakan apa? Kerja buat Kelebihan yang nantinya akan menjadi bekal utama ketika kamu lulus. Misalnya, kelebihanku adalah misalnya nih ya, membuat satu handicraft yang nanti aku bisa jual ketika aku lulus. Kelebihannya menyanyi misalnya. Kelebihannya aku menulis cerita misalnya. marketing juga. Marketing, oke. Saya ingin tanya, dan kamu SMK, kamu pengen kuliah, kerja atau seperti apa? Kerja. Kerja apa? Ya, oke. Banyak yang belum tahu kerja apa setelah nantinya lulus SMK ini. Tapi saya ingin tanya dulu, yang masih ingin melanjutkan kuliah angkat tangan. Oke. Yang langsung bekerja angkat tangan. Oke. Persentasenya lebih ingin bekerja. Saya ambil random yang paling banyak. Bekerja. Bekerja saya harus ngapain mas? Tadi beberapa saya tanya, saya belum tahu mau kerja apa. Di SMK ini sesuatu yang sangat spesial dibandingkan teman-teman kalian yang di SMA. Saya dulu SMA. Ketika lulus saya nggak punya bekal apa gitu loh. Karena soalnya merata, dulu saya IPA gitu kan. Jadi apa sih kerja ketika saya lulus SMA? Saya bisa jadi apa? Saya dulu langsung daftar ke perguruan tinggi yang di Jakarta. Saya nggak mau kuliah di Solo.
Saya daftar di Jakarta, saya ngambil di Jakarta, nggak keterima. Negeri, nggak keterima. Saya sempat lontang-lantung di Jakarta, saya nggak mau pulang. Sama orang tua, ya sudah, mau coba swasta, nggak mau. Saya pengennya harus di perguruan tinggi itu di Jakarta. Saya di Jakarta lontang-lantung ikut kakak saya. Saya bingung, saya nggak punya skill apa ini. Saya kerja serabutan karena nggak punya skill. Kalau kalian kan sudah punya skill ya, kalau di SMK ya keren banget loh ini SMK. Kenapa? Saya sempat pikir kenapa saya nggak ngambil SMK saja atau STM yang punya skill. Ketika lulus saya nggak kuliah, saya bisa langsung kerja. Tapi basic saya SMA, nanggung banget anak SMA zaman saya yang saya rasakan. Akhirnya saya kerja serabutan, bersihin kandang ayam, kemudian bersih mobil orang-orang, sampai nyabutin rumput, nyabutin rumput rumah orang-orang kaya di Jakarta. Saya lakonin, orang tua nggak ngerti. Bagi saya, nggak ada orang kenal saya di Jakarta. Jadi ngapain saya malu, gitu kan? Bersih kandang ayam. Saya pagi 5:30 sudah harus ke rumah dia. Karena waktu itu kan banyak orang yang masih punya peternakan ayam di belakang ya. Saya bersihin, saya semprotin, saya dapat duit, dikasih makanan gitu. Saya nyari lagi nih, kira-kira ada rumah yang rumputnya udah tinggi-tinggi gitu ya. Saya nawarin diri, oke, dikasih duit, saya cabutin rumput sampai bersih. Sampai manjatin mangga, metikin mangga. Karena saya nggak punya skill. Akhirnya apapun saya coba, asal itu menghasilkan duit. Nah, setelah itu baru saya kepikiran, kenapa saya nggak jadi penyiar radio ya? Enak banget jadi penyiar radio, karena hobi saya waktu SMA itu dengerin radio. Saya ke Solo, ngelamar penyiar radio, dari 475 penyiar pelamar, saya diterima, dan diterimanya 2, saya dan teman saya yang cewek. Nah dari situ saya jadi tahu, oh ini bakat saya, berbicara di depan umum. Kalau kalian sudah kelas 12 di SMK, kalau saya tanya punya bekal belum, kalian jawab belum, itu kesalahan besar. Tapi ketika saya tanya punya bekal belum, punya, itu baru jawabannya gitu. Tapi arahnya kemana? Harus berbekal apa? Ketika ditanya interview, kalian melamar nih, misalnya gitu ya. Coba lanjut. Ya, ini pura-puranya Bu Tuti ini ya, pura-pura Ibu ya. Bu Tuti ini adalah direktur perusahaan PT Express Gimbal yang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan gedung, sudah diekspor ke mancanegara. Kamu namanya siapa? Nisa akan melamar menjadi seorang karyawan. Ibu Tuti selain direktur juga HRD yang bertugas untuk mengurusi. Ini saya, kalau dari zaman dulu waktu saya ngelamar kerjaan, jadi selain satu orang HRD yang di dalam pelamar, ada satu orang yang seperti ibu tadi mengarahkan MC-nya, itu katakanlah ya, memanggil pelamar berikutnya, disilakan memasuki ruangan. Nah, ini pura-puranya kamu mau melamar pekerjaan, ya kan? Sambilin kursi dulu. Sebentar. Oh, kamu di situ. Ya, ini ada kursi. Ya. Pelamar berikutnya, silakan memasuki ruangan. Kita perhatikan dulu ya. Yuk. Iya, cukup sekian dulu. Ya, terima kasih Bu Tuti.
Dan juga tadi siapa namanya? Bisa. Ketika nanti kalian akan melamar pekerjaan, tadi kita lihat mungkin yang karena dari belakang ya teman-teman ya, dari belakang, tapi saya lihat dari depan. Dari dia di sini pintunya, dan di sini ada kursi, bisa berdiri. Berdirinya tepat di depan kursi. No. Ya, no. Jangan sekali-kali kalau nanti kalian melamar pekerjaan ada kursi di depan, kemudian bagian HRD atau direkturnya, kalian disilahkan masuk. Itu salah satu cara komunikasi dan personal branding ya teman-teman ya. Ada kursi, kalian langsung berdiri di depan kursi. Kok enak nanti disuruh duduk dan langsung disuruh keluar? Ayo. Tapi dengan percaya diri. Kalau tadi kan, nah ini dari sini kita wedi. Percaya diri langsung. Tangan, sikapnya berdiri adalah di samping kursi, ya, di samping kursi, jangan di depan kursi. Posisi tangan, karena kan CV sudah dikumpulkan. Posisi tangan ngapu lancang, tapi tangan kiri menutupi tangan kanan. Jangan kebalik, tangan kanan menutupi tangan kiri. Tangan kiri menutupi tangan kanan. Itu filosofinya adalah kalian rendah hati, bukan rendah diri ya, beda. Rendah hati. So. Baru tadi Ibu Tuti berdiri, betul sekali. Tadi baru kamu belum duduk, betul sekali. Baru ketika disilahkan duduk baru duduk. Ya. Nah setelah itu ya silakan duduk lagi, silakan duduk lagi. Oke. Itu salah satu hal yang menandakan kalian siap menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Karena kenapa? Tidak mau mendahului dulu apa yang sudah menjadi peraturan, kecuali kalau itu memang peraturan terus segera dirubah. Kalau orang yang biasanya HRD itu dibekali ilmu kejiwaan itu memahami karakter orang. Dari segi etika, kalian bagus. Dari segi personalnya atau penampilannya secara tubuh, kalian juga bagus. Kalau misalnya kalian tadi bukan gini, bukan gini. Hei Bu, nggak mungkin juga kan? Tapi hei Bu, jangan juga siap gerak. Kenapa saya respect banget sama orang Jepang? Orang Jepang kalau ketemu dengan yang lebih tua, kenal atau tidak kenal, gitu ya. Ramah sekali orang Jepang. Saya pernah ke Jepang, 1 minggu di sana diundang oleh KBRI, kedutaan besar di Jepang sana. Ramahnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman seperti itu personal brandingnya. Nah sekarang kita olah ini, saya kumpul jadi satu ya, saya matchkan atau mix-matchkan dengan personal branding dan public speaking. Berbicara di depan umum. Ibu Tuti tadi adalah orang yang mungkin tidak Anda kenal. Bukan tetangga Anda, bukan saudara Anda, dan kalian baru pertama kali ketemu dengan Bu Tuti. Kemudian ada yang jawab, saya dredeg, tidak percaya diri. Tadi ada yang menjawab kan, ketika bertemu dengan orang lain, berbicara di depan orang banyak, saya dredeg, gugup, tidak percaya diri. Wajar, ya. Kalau kalian masih punya sikap dredeg, tidak percaya diri, gugup, itu wajar, sangat wajar. Tapi tidak wajarnya kalau kalian tidak mau memperbaikinya. Kalian pengen diterima di kerjaan, di posisi yang Ibu Tuti pimpin, tapi kalian tidak mau menempa diri kalian lebih berani lagi. Satu hal yang menjadi catatan ketika nantikannya kalian melamar pekerjaan,
Orang bisa menilai orang ketika dia mendengar suara orang yang berbicara. Coba saya ingin pertanyaan jujur dari kamu, ya. Namanya siapa? Yunita. Kamu, Yunita, tidak mengenal saya, ya kan? Belum pernah mengenal saya, baru pertama kali ketemu saya di ruangan ini. Coba satu penilaian darimu tentang saya. Ramah. Oke, sakit jawabannya. Satu penilaian dari kamu tentang saya. Baik. Ramah, baik. Satu penilaian dari kamu tentang saya. Sopan. Ramah, baik sobat. Alhamdulillah. Ya Allah. Oh ibuku, bapakku. Apa pendapat kamu tentang saya? Ceria. Ceria. Kok anak sih ganteng loh ibu, sekali-kali ganteng loh, enak ibu, ya Allah. Iya. Alhamdulillah saya dinilai baik oleh teman-teman semuanya. Itulah yang namanya personal branding. Kita bisa dinilai dari orang lain padahal belum pernah mengenal, belum pernah melihat, dan belum pernah bersama-sama duduk ngobrol. Baru sekarang. Tadi ramah, baik, ceria. Apakah seperti itu sebenarnya saya? Ya saya memang berusaha seperti itu. Dari mana saja saya bisa dikenal sebagai orang yang seperti kalian tadi nilai? Tingkah laku, cara berpakaian, cara berbicara. Cara berbicara memegang kendali utama. Kalian sudah dada cantik-cantik, kerudungnya baru tuh kuning